Pernah kepikiran gak sih kalau semua cerita menakutkan tentang AI yang bakal mengambil alih dunia itu jangan-jangan keliru? Kali ini kita bakal bedah sebuah argumen yang menarik banget dari sumber kami yang bilang kalau narasi ancaman AI ini mungkin cuma ilusi. Kayaknya hampir setiap hari kita diserbu berita soal bahaya AI, ya kan? Mulai dari robot yang katanya bakal ngerebut pekerjaan kita, sampai kecerdasan super yang nggak bisa dikendaliin. Narasi ini tuh kuat banget dan jujur aja cukup bikin ngeri. Tapi gimana kalau rasa takut itu emang sengaja dibuat? Nah, sumber kita ini ngasih ide yang cukup berani bahwa ancaman AI itu cuma ilusi untuk melindungi hegemoni. Yuk kita coba bongkar maksudnya apa. Oke, argumen pertama ini ngebawa kita ke panggung dunia, geopolitik. Menurut sumber kita, ketakutan yang sebenarnya itu bukan soal robot, tapi soal gimana AI ini bisa loh ngacak-acak peta kekuatan global yang udah ada dari dulu. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kita samain dulu ya persepsi soal hegemoni. Gampangnya, ini soal dominasi satu negara atas negara-negara lain, baik secara politik, ekonomi, atau militer. Dan menurut sumber kita, perebutan dominasi inilah inti dari semua ini. Disinilah letak pergeseran kekuatannya. Dulu kan, negara berkembang itu bergantung banget sama teknologi negara maju. Nah, sekarang AI ini bisa jadi semacam jalan pintas gitu. Bisa bikin mereka mandiri dan akhirnya lepas dari genggaman negara-negara adidaya. Dan ini bukan teori doang loh, sumber kita ngasih contoh nyata, embargo suku cadang jet tempur dari AS ke Indonesia. Ini nunjukin gimana ketergantungan teknologi bisa jadi senjata politik. Siapa yang ngontrol suku cadang, ya dia yang ngontrol kedaulatan militer suatu negara. Coba deh bayangin sekarang, gimana kalau AI bikin sebuah negara bisa bangun jet tempur generasi ke-6 sendiri, atau kembangin senjata nuklir tanpa perlu ahli dari luar, bahkan bisa nyalip teknologi negara adidaya sendirian. Ini bukan lagi soal ngejar, tapi soal nyalip. Inilah ancaman yang sesungguhnya bagi tatanan dunia yang ada sekarang. Nah, jadi kesimpulannya dari sisi geopolitik ini, narasi AI berbahaya itu sengaja dibuat sebagai strategi. Tujuannya apa? Ya biar negara lain pada takut, nggak mau kembangin AI, dan akhirnya hegemoni negara-negara maju tetap aman dan nggak terganggu. Oke, selain ancaman geopolitik, ada ancaman kedua, dominasi korporasi. Argumennya adalah, AI ini juga jadi ancaman buat perusahaan-perusahaan raksasa yang udah nyaman di atas. Kita kan sering banget denger ya soal PHK massal gara-gara AI, tapi menurut sumber kita, itu cuma pengalihan isu. Cerita yang sesungguhnya itu jauh lebih gede. Ini soal pergeseran kekuatan ekonomi, dari yang tadinya dipegang korporasi raksasa, sekarang bisa pindah ke tangan individu. Coba deh, lihat skenarionya. Seorang karyawan kena PHK, terus dia pakai tools AI sendirian aja. Dari situ, dia bisa bangun bisnis skala global. Dan ujung-ujungnya, dia bisa jadi pesaing langsung buat perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini udah bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Bayangin deh, seorang seniman yang dipecat dari Hollywood bisa bikin film sekelas blockbuster cuma dari rumah. Atau mantan pekerja McD bisa bangun jaringan restoran global sendirian, cuma modal AI. Kekuatan untuk bikin produk global itu sekarang nggak lagi dimonopoli sama perusahaan gede. Jadi, kita punya dua kelompok yang sama-sama merasa terancam nih, negara adidaya dan korporasi raksasa. Sekarang, yuk kita sambungin benang merahnya. Jadi, coba perhatikan deh. Di satu sisi, ada negara adidaya yang takut kehilangan kendali militer dan teknologinya. Di sisi lain, ada korporasi raksasa yang takut kehilangan dominasi pasar mereka oleh pesaing-pesaing baru yang kecil tapi lincah. Nah, dua kelompok inilah yang menurut sumber kita disebut sebagai kelas elit global. Dan disinilah kedua argumen tadi ketemu. Menurut sumber kita, karena mereka punya kepentingan yang sama-sama takut kekuasaannya goyah, kedua kelompok ini akhirnya bekerja sama buat terus-terusan ngedorong narasi kalau AI itu bahaya bagi umat manusia. Tujuannya ya untuk melindungi status quo mereka. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau emang AI ini bukan ancaman sebesar itu, kenapa sih cerita-cerita serem soal AI ini terus-terusan dipompa ke publik? Jawabannya, menurut sumber kita, ternyata simpel banget. Semua ini dilakukan untuk melindungi mereka yang sudah berkuasa. Sebuah kesimpulan yang singkat, padat, dan jujur aja sangat provokatif. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Jadi, lain kali kalian dengar cerita serem soal AI, coba deh berhenti sejenak dan tanya,
Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dari narasi ketakutan ini? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang dari pembahasan kali ini.